Hello, everyone. I would like us to begin with a short exercise. So can everybody place their hands like this? Reach out your hands. Thank you. And I will count to 3. And when I say 3, I want you to clap your hands, okay? 1, 2, 3. Hai semuanya, saya ingin kita memulainya dengan sebuah latihan kecil. Jadi, bisakah semua orang meletakkan tangannya seperti ini, seperti meraih sesuatu? Terima kasih. Dan saya akan menghitung sampai 3. Dan saat saya bilang 3, saya ingin kalian menepuk tangan kalian. 1, 2, 3. So I did this to show you that we don't always do as other people tell us to do. We'd rather do as other people do. And this is important when it comes to creating well-being in ourselves and in others. I'm a psychologist and I train organizations, teams and individuals in creating happiness and well-being. Jadi, saya melakukan ini untuk memberitahu kalian bahwasannya kita tidak selalu melakukan apa yang orang lain suruh. Kita lebih suka melakukan apa yang orang lain lakukan. Dan ini sangatlah penting dalam hal menciptakan kebahagiaan dalam diri kita sendiri dan orang lain. Saya adalah seorang ahli psikologi dan saya melatih tim organisasi dan individu dalam menciptakan kebahagiaan dan kebaikan. And a couple of years back, I co-authored a book on the science of happiness. But when the book was published, I was actually in the middle of a life crisis. I'd just broken up with the person who I thought I'd spend my life with. I had no place to live and no job. Dan beberapa tahun yang lalu, saya ikut menulis buku tentang ilmu kebahagiaan. Tetapi, ketika buku itu diterbitkan, saya sebenarnya berada di tengah-tengah krisis kehidupan. Saya baru saja putus dengan orang yang saya pikir akan menghabiskan hidup saya dengan dia. Saya tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan. And I think this is a very common human experience. We all face problems. We end up in crisis sometimes, and we struggle. But at the same time, I think most of us, we long for that other kind of life that entails meaning and connection and happiness. But it's kind of difficult to live this life, to always be there in this happy place. Dan saya pikir ini adalah pengalaman manusia yang sangat umum terjadi. Kita semua menghadapi masalah. Kadang-kadang kita berakhir dalam krisis dan kita berjuang. Tetapi pada saat yang sama, saya pikir sebagian besar dari kita merindukan jenis kehidupan lain yang memerlukan makna, koneksi, dan kebahagiaan. Tetapi agak sulit untuk menjalani hidup di sana yang selalu bahagia. And today, I want to show you why your brain is not always on your side when it comes to creating happiness, but also what we can do to counter this. And it's not going to be by just positive thinking. This takes positive action, because happiness is a skill we all can train and work on. Dan hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa otak Anda tidak selalu berada di pihak Anda dalam hal menciptakan sebuah kebahagiaan. Tetapi juga apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal ini dan tidak hanya dengan berpikir positif. Ini membutuhkan tindakan positif karena kebahagiaan adalah sebuah keterampilan yang kita atau semua orang lain bisa latih dan kerjakan. I want us to start here.
how it's not just about positive thinking. So let's begin with this. Have you ever found yourself in a situation where you're really worried about something, and you kept worrying even though you knew that worrying won't change the situation or help the situation in any way, and nevertheless you just kept on worrying? Hands up. Saya akan memulainya dari sini. Bagaimana ini bukan hanya tentang berpikir positif. Jadi, mari kita mulai dengan ini. Pernahkah Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana Anda benar-benar khawatir terhadap sesuatu dan Anda terus merasa khawatir meskipun Anda tahu bahwa khawatir tidak akan mengubah situasi atau membantu situasi dengan cara apapun, dan Anda tetap saja khawatir? Angkat tangan Anda jika iya. Right? We're all doing this. And if we could have total mind power and just switched over toward these happy thoughts, we just have done that and get on with our lives. But that doesn't really happen, does it? And did you know that about half of the time that you've been listening to this speech, your mind has probably been wandering off, thinking about other things? Benar, kita semua melakukan ini, bukan? Dan jika kita bisa memiliki kekuatan berpikiran total dan begitu saja beralih ke pikiran bahagia, kita baru saja melakukan itu dan melanjutkan hidup kita. Tetapi itu tidak benar-benar terjadi, bukan? Dan tahukah Anda bahwa sekitar setengah dari waktu Anda mendengarkan pidato ini, pikiran Anda mungkin telah mengembara memikirkan hal-hal lain? According to a study by Daniel Gilbert and Matthew Killingsworth, our minds wander 46.9% of the time we spend awake. Menurut sebuah studi oleh Daniel Gilbert dan Matthew Killingsworth, pikiran kita mengembara 46,9% dari waktu yang kita habiskan untuk terjaga. So our thoughts are automatic. They have a life of their own. And to create happiness by just controlled positive thinking, I think it's hard, if not even impossible. Sehingga pikiran kita otomatis memiliki kehidupan mereka sendiri. Dan untuk menciptakan kebahagiaan dengan hanya mengendalikan pikiran positif, saya pikir itu sulit. Bahkan tidak mungkin. Mustahil. And I think it's time that we start talking more about this. How can we take positive action, actually making the change in our lives? Dan saya pikir inilah waktunya untuk memulai membicarakan lebih banyak tentang ini. Bagaimana tindakan positif bisa membuat perubahan dalam hidup kita. Because if I would ask you to keep your focus on your breath, don't think about anything else for 5 minutes, I doubt that anyone in this room would be able to do that. But if I would ask you to please raise your hand like this for 5 minutes, I think we all would be better able to achieve this. Karena jika saya meminta Anda untuk tetap fokus pada napas Anda tanpa memikirkan hal lain selama 5 menit, saya ragu siapapun di ruangan ini akan melakukannya. Tetapi jika saya akan meminta Anda untuk mengangkat tangan Anda seperti ini selama 5 menit,
Saya pikir kita semua akan lebih mampu melakukannya. So it's really difficult to control our thoughts, and we have a better chance at controlling our actions, our behavior. Therefore, well-being is better built by positive action and not positive thinking. Jadi, sangat sulit untuk mengendalikan pikiran kita, dan kita lebih bisa mengendalikan tindakan kita atau perilaku kita. Oleh karena itu, kebahagiaan lebih baik dibangun oleh tindakan positif, bukan berpikir positif. Also, we tend to look at ourselves as if we're these objective, rational beings that perceive situations in this objective manner, and we process information almost like a computer. I just take information in. But in reality, we're far from objective. And that's actually a good thing. Because if we would truly be able to process and perceive reality in all its nuanced complexity, we would be rather lost. Kita juga melihat diri kita sendiri seolah-olah kita adalah sebuah objek makhluk rasional dan situasi yang dirasakan dengan cara yang objektif. Dan kita memproses informasi hampir seperti sebuah komputer. Seperti saya hanya mengambil informasinya. Tetapi realitanya itu sangat jauh dari objektif. Dan sebenarnya itu adalah hal yang baik karena jika kita bisa memproses, melihat realita yang ada, yang bernuansa, kita akan agak merasa kehilangan itu.